Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto dengan NIM 231130009. Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan dosen pengampu Dr. Ahmad Mulisin MHI. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang berjudul nafkah. Pengertian nafkah menurut bahasa berasal dari kata Arab yaitu nafaqah, yang berarti pengeluaran atau biaya untuk kebutuhan. Secara bahasa, nafkah bermakna segala sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Pengertian nafkah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Imam An-Nawawi, nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah ini menjadi kewajiban bagi suami terhadap istrinya dan juga terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, nafkah adalah segala bentuk pengeluaran yang wajib dikeluarkan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Dalam konteks rumah tangga, nafkah adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban hidup bersama. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Qudamah, nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Ia menekankan bahwa nafkah ini harus diberikan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian, macam-macam nafkah dalam Islam dibagi menjadi 6, yaitu nafkah lahir, nafkah batin, nafkah primer, nafkah sekunder, nafkah untuk kerabat, dan nafkah untuk benda milik. Untuk penjelasannya, 1. Nafkah lahir, nafkah yang berupa kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah ini juga mencakup biaya pendidikan anak dan pengobatannya. Yang kedua, nafkah batin. Nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis, seperti menggauli istri dengan kasih sayang, menjaga sopan santun kepada orang tua, dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Kemudian yang ketiga, nafkah primer. Nafkah yang wajib dipenuhi suami seperti kebutuhan utama istri dan keluarganya. Yang keempat, nafkah sekunder. Nafkah yang termasuk sunnah, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga. Yang kelima, nafkah untuk kerabat. Nafkah yang diberikan kepada kerabat seperti orang tua, anak, cucu, dan kakek. Dan yang terakhir, nafkah untuk benda milik. Nafkah yang diberikan kepada benda milik seperti hamba sahaya dan binatang piaraan. Nafkah dalam konteks ekonomi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Di dalam ekonomi ada beberapa konsep yang terkait dengan nafkah, di antaranya yang pertama, pendapatan. Untuk memberikan nafkah, seseorang membutuhkan sumber pendapatan, baik itu dari pekerjaan, usaha, atau investasi. Pendapatan ini dapat berupa gaji, keuntungan bisnis, atau dividen dari investasi. Yang kedua, konsumsi dan pengeluaran. Nafkah berhubungan langsung dengan konsumsi, yaitu bagaimana pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi yang bijaksana dan sesuai kemampuan sangat penting agar nafkah dapat mencukupi dalam jangka panjang. Yang ketiga, produktivitas ekonomi. Dalam ekonomi, seseorang yang produktif akan lebih mampu memberikan nafkah. Produktivitas ini diukur dari seberapa besar hasil yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan.
Tingkat produktivitas yang tinggi berarti lebih banyak pendapatan yang dapat digunakan untuk memberikan nafkah. Dan yang keempat, kesejahteraan ekonomi. Nafkah juga berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin baik kemampuannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun, kesejahteraan ekonomi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang adil dan diakses ke sumber daya ekonomi seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam ajaran Islam, pemberian nafkah adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Kewajiban ini diatur dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa prinsip penting terkait nafkah dalam Islam meliputi: yang pertama, kewajiban suami. Suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya sejak pernikahan. Istri berhak mendapatkan nafkah meskipun ia memiliki penghasilan sendiri, selama ia tidak keluar dari ketentuan agama. Yang kedua, hak anak. Anak-anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua mereka hingga mereka mampu mandiri. Nafkah ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik seperti makanan, tetapi juga mencakup pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, prioritas nafkah. Dalam Islam, nafkah harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Suami harus menafkahi keluarganya terlebih dahulu sebelum memberikan sumbangan atau infak kepada pihak lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.